Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sukses bahagia buat semua. Semoga Allah meridhai kita. Saudara-saudaraku, ada satu sifat yang paling disukai oleh Allah. Tentunya semua sifat-sifat baik disukai oleh Allah. Tapi sifat ini luar biasa, saudaraku, yaitu memaafkan kesalahan orang lain. Kalau meminta maaf itu menjadi sebuah keharusan, maka tidak disebut di dalam Al-Quran, tidak ada di dalam Al-Quran perintah meminta maaf. Kenapa? Harusnya orang cerdas itu, orang yang punya hati itu, dia menyadari kalau dia menyakiti orang lain, melukai batin orang lain, maka keharusannya adalah meminta maaf. Tapi bagi orang-orang yang terluka, orang-orang yang terzalimi atau yang tersakiti, ini ketika dia memaafkan kesalahan orang lain luar biasa. Luar biasa. Itu artinya dia menghancurkan api kebencian yang ada di dalam hatinya, api amarah yang ada dalam hatinya, api dendam yang ada dalam hatinya. Dan dia ganti dengan kasih sayang, dengan cinta, dengan keikhlasan. Ini yang luar biasa. Ada contoh yang sangat fenomenal di Kentucky, Amerika Serikat, ketika seorang Salahuddin dibunuh oleh seorang pemuda keturunan Afrika Amerika dan mati. Sang ayah Abdul Mun'in Jitmut ketika berada di sidang pengadilan mengatakan kepada sang terpidana bahwa saya tidak membenci kamu, wahai anak muda. Saya tidak membenci kamu, percayalah. Tapi saya membenci iblis yang ada pada dirimu. Kenapa iblis menyuruhmu untuk membunuh anak saya? Sambil meneteskan air mata. Dan kalau Salahuddin hari ini masih hidup, saya yakin Salahuddin akan memaafkan kesalahanmu dan saya memaafkan kesalahanmu. Maka terjadilah suasana haru pada saat itu. Berpelukanlah sang ayah dari Salahuddin dengan pemuda Afrika Amerika, dan kedua orang tua pelaku datang menghampiri Abdul Mun'in Jitmut dan mereka berpelukan dan mengatakan thank you, thank you, thank you. Di Iran seorang ibu mendatangi tiang gantungan dan menampar seseorang yang sesaat lagi akan digantung, berada di tiang gantungan. Tapi setelah dia tampar, dia mengatakan, saya memaafkan kesalahanmu yang telah membunuh putra saya. Dan sang suami dari ibu itu melepas tali gantungan yang melekat di leher sang pria. Maka terjadilah suasana haru, yaitu orang yang terluka dengan orang yang melukai berpelukan dan memaafkan. Saudaraku, ada satu kisah yang tidak kalah penting. Ada seseorang yang mengalami sakit berkepanjangan. Ya, badannya sakit, hatinya penuh amarah dan kebencian. Kemudian sahabatnya bertanya, apa yang membuat engkau sehat? Apa yang membuat engkau sembuh setelah sekian lama engkau menderita? Apa yang dia katakan? Setiap malam saya menyampaikan pesan kepada Allah. Setiap malam, hari ini, malam ini, aku memaafkan kesalahan orang yang melukaiku. Setiap malam. Itu yang membuat dia sehat. Saudaraku, api kebencian, api amarah, api dendam telah berganti dengan api kasih sayang, api cinta, api keikhlasan. Ini yang luar biasa. Dan subhanallah, Rasulullah SAW adalah manusia yang paling pemaaf. Kenapa? Betapa sering Rasulullah mendapatkan kezaliman orang lain atas dirinya. Tapi apa kata Rasulullah? Ya Allah, berikan petunjuk kepada kaumku, sesungguhnya mereka tidak mengetahui. Dan perintah di dalam Al-Quran, di Al-A'raf ayat 99, ya, dan di surat Ali Imran ayat 134, itu dijelas dan banyak sekali dalam Al-Quran perintah untuk memaafkan. Ya, wal afina anin nas itu adalah memaafkan kesalahan orang lain. Ya, di Al-A'raf 99, jadilah pemaaf. Ya, dan ajaklah orang berbuat baik dan jangan pedulikan orang bodoh. Bayangkan betapa mulianya
sifat memaafkan. Dan itu menjadi perintah yang sangat luar biasa. Kenapa? Karena ketika kita memaafkan kesalahan orang lain, kita menciptakan suasana damai di dalam hati kita, suasana bahagia dalam hati kita, suasana cinta kasih di dalam hati kita, keikhlasan di dalam hati kita. Tanpa kita harus membalas, orang tersebut pasti akan mendapatkan balasan yang setimpal dengan perbuatannya. Kenapa? Karena yang menanam pasti akan memetik. Kalau dia menanam kejahatan, dia akan petik hasil kejahatannya. Sama dengan orang yang menanam kebaikan, dia akan petik hasil kebaikannya. Saudaraku, jadilah pemaaf. Jadilah pemaaf. Dan bisa jadi Allah mengutus orang-orang yang menyakiti kita untuk membuat kita sukses, membuat kita bahagia. Kita termotivasi untuk bisa sukses dan bahagia. Dulu, di ada satu tahun dalam hidup saya memaafkan orang-orang yang menyakiti saya. Dan saya berjanji, ya Allah, saya yakin ini cara Engkau untuk membuat aku semangat belajar, semangat untuk sukses. Dan aku akan buktikan, ya Allah. Dan aku akan buktikan, ya Allah. Begitu saya mencapai satu titik tertentu, saya katakan kepada orang-orang yang menyakiti saya memaafkan kalian. Saya cinta kalian. Saya sayang kalian. Apa yang terjadi, saudaraku? Yang terjadi adalah cinta dan kasih sayang dalam persaudaraan. Dan bisa jadi orang yang kita maafkan, yang sudah melukai hati kita, menjadi teman sejati kita, saudara sejati kita. Sekali lagi, jadilah pemaaf. Karena memaafkan itu sifat mulia. Memaafkan itu membahagiakan. Memaafkan itu menenteramkan. Bahkan memaafkan itu menyehatkan lahir batin kita. Semoga Allah meridai kita. Jangan lupa subscribe, like, comment, and share. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.